akan dimulai. Mungkin bagi yang baru masuk bisa membuka kameranya, jadi nanti kami bisa berkenalan, saling mengenal satu sama lain. Tata tertib bisa dibacakan aja, Mbak Yeni. Sebentar, Mbak Ika, kita akan mulai jam 10.05. Nanti 1 menit lagi nanti saya akan bacakan tata tertibnya. Oke. Terima kasih Mbak Ika. Saya lagi nyoret-nyoret ini nama sebentar. Baik, sebelum acara dimulai, saya mau membacakan, mau menyebutkan. Aduh, kenapa ini? Kenapa ya? Oh, udah. Sorry, sorry, sorry. Maaf. Tata tertib peserta daurah hari ini adalah yang pertama dimohon untuk on kamera, kemudian dimohon untuk menutup atau off-kan mic-nya agar tidak terdengar suaranya. Terima kasih. Dan mempersiapkan alat tulis. Nanti narasumber memberikan kajian, mungkin ya bagi yang penting ataupun semuanya penting nanti ditulis, karena nanti ada sesi terakhir, ada pertanyaan dari narasumber yang mungkin bunda-bunda mau menjawabnya. Baik, Bunda Dina, ini saya akan mulai menunggu narasumber atau mau dimulai saja dulu? Dimulai aja, Mbak. Kak Rani di sana lagi subuh, jadi kita mulai aja. Jadi nanti join udah langsung eh, ini langsung kasih materi. Oh, baik kalau gitu. Baik, saya mulai saja ya. Ini sudah mulai bertambah partisipannya. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati
Ketua Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi, Bunda Halimah Bawazir yang sudah hadir, dan yang kami muliakan narasumber kita yang beliau lagi subuh ya, waktu subuh di sana, nanti akan hadir langsung dari kota suci Madinah Al-Munawwaroh, serta seluruh peserta Daurah Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Jumat 2 Ramadan 1447 Hijriah, kita bersama dalam rangkaian Gema Ramadan Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi yang diselenggarakan oleh Seksi Dakwah Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi dengan tema dalam tafsir ahkam menyelami kasih sayang Allah dalam perintah puasa. Saya Yeni yang akan memandu jalannya acara hingga selesai. Mohon maaf apabila dalam memandu terdapat kekurangan. Untuk membuka acara dengan keberkahan kalamullah, marilah kita bersama-sama menyimak tilawah Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 yang akan dibacakan oleh Ustazah Latifah dan sari tilawah oleh Bunda Nuri. Kepada beliau berdua kami persilahkan. Ustazah Latifah, Ustazah Latifah sudah hadir kan ya? Sebentar. Ustazah Latifah. coba sebentar saya cek. Ada nggak Ustazah? Baik, ini kalau gitu Mbak Hani aja. Baik, mungkin Ustazah Latifah agak sedikit terkendala. Bunda Hani, apakah sudah hadir? Seratus delapan puluh tiga. 183. Mohon bersabar ya, Bunda-bunda.
Sebentar, Mbak Yeni. Ini ustazahnya barusan ditelepon, ternyata banyak murid di rumahnya. Sebentar katanya. Masya Allah, iya, 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 baik, baik. Ini aku kok gambarnya nggak bagus. Mohon bersabar ya, bunda-bunda, ini lagi bulan Ramadan, kalian menunggu ustazah. Mungkin bagi yang baru antri masuk, jadi biar bisa sekalian mendengarkan tilawah. Iya, Mbak Dina, gambarnya. Nah, tadi Ya, sempat ya. jelas, Gini, blur lagi. kenapa ya? Tadi udah bagus ya. Heeh. Atau ini pakai laptop ya? Apa digoyangin, Ya, dipindahkan laptop. Laptop. Di kameranya? itu aja di take out aja backgroundnya Mbak Dina. Iya. Dia aja. Orangnya malah nggak kelihatan. Nggak apa-apa lah. Kok belum juga ya? Aku coba telepon ya. Mbak Yeni aja silakan untuk baca tilawah. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'adudah. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayam wa'iddatum min ayyamin akhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Faman
syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra waliyukmilul iddata waliyukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajiblah mengganti sebanyak hari yang telah ia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia tidak berpuasa, maka wajiblah menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan buat Bunda Nuri. Semoga ayat-ayat yang kita dengarkan menjadi pengingat bahwa Amin ya rabbal alamin. puasa adalah perintah yang penuh kasih sayang dari Allah. Baik, menginjak acara selanjutnya sambutan dari Ketua Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi, Bunda Halimah Bawazir. Tapi qadarullah beliau
pagi ini sedang kurang sehat, serak, jadi digantikan oleh Ketua Seksi Dakwah Pengurus Cabang Wanita Al-Irsyad Kota Bekasi, Bunda RT Adina Setiawan. Saya persilahkan Bunda Dina. Bunda Dina monitor. Syukron Bunda Yeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kami hormati Ketua Pengurus Cabang Al-Irsyad Bekasi, Bunda Halimah Bawajir. Yang saya hormati jajaran pengurus cabang Al-Irsyad Bekasi, yang kami muliakan para narasumber. Kali ini narasumber kita dari Tanah Suci Madinah Al-Munawwaroh, Ustazah Nawang Rani. Semoga narasumber kita selalu dijaga kesehatannya dalam berdakwah, serta seluruh saudaraku, bunda-bunda peserta daurah Ramadan yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya kita bisa berkumpul di episode pertama rangkaian daurah Ramadan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi, kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bundaku, saudariku sekalian yang saya cintai, berdirinya saya di sini mewakili Ketua Pengurus Cabang Al-Irsyad Bekasi, Bunda Halimah Bawajir. Semoga selalu terjaga kesehatannya. Amin. Saya sebagai dari bidang dakwah ingin menyampaikan rasa bahagia dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran bunda-bunda sekalian. Perlu kami sampaikan bahwa daurah Ramadan ini bukanlah sekedar rutinitas tahunan. Kegiatan dakwah ini merupakan salah satu pilar utama dan program prioritas dalam agenda wanita Al-Irsyad. Kami percaya bahwa peran wanita sebagai ibu dan madrasah pertama dalam keluarga sangat vital. Melalui daurah ini, kita ingin memastikan bekal ilmu dan iman kita kokoh sebelum memasuki bulan suci. Al-Irsyad selalu menitik beratkan pada kemurnian akidah dan peningkatan kualitas ibadah. Daurah ini adalah wadah kita untuk men-recharging atau mengisi ulang energi spiritual agar Ramadan kita tahun ini lebih bermakna dari tahun sebelumnya.
Selain menuntut ilmu, momen ini adalah sarana kita mempererat tali silaturahmi antar pengurus dan anggota sehingga gerak dakwah wanita Al-Irsyad di Bekasi semakin solid dan kompak. Hadirin yang berbahagia, ini adalah episode pertama. Kami berharap semangat yang bunda-bunda bawa hari ini tetap terjaga hingga episode selanjutnya. Mari kita jadikan majelis ini sebagai taman surga, di mana kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan ini tentu masih ada kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian daurah Ramadan 1447 Hijriah dimulai. Wanita Al-Irsyad Bekasi resmi kita mulai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap langkah kita dan mempertemukan kita dengan Ramadan berikutnya dalam keadaan iman yang di puncaknya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas nasihat dan arahannya Bunda Dina, semoga menjadi penyemangat bagi kita semua. Wajazakillah. Ya. Bunda-bunda dan mungkin adik-adik juga ya di sini banyak yang masih muda-muda juga, di sini ada beberapa yang saya kenal. Bunda yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, kita akan melakukan foto bersama. Kami persilahkan seluruh peserta untuk membuka kamera. Mari kita tampilkan wajah-wajah terbaik kita di bulan Ramadan ini. Panitia dipersilahkan mengambil dokumentasi. Diababain, Bunda Ika. Oke, Kak Lili, open cam ketua kita. Belum ya? Saya ambil dulu ya. Siap semua untuk yang di halaman pertama. 1, 2, 3. Sebentar, saya kirim dulu. Sebentar. Baik, kita lanjut ke halaman kedua. Sudah open cam semua? Siap ya? Oke, sudah Mbak Yeni, silakan dilanjut. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya. Baik, saya lanjutkan acaranya. Hadirin yang dirahmati Allah, izinkan saya membacakan biodata singkat narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Nawang Rani Ayunda Sari, SAG Hafizahullahu Ta'ala. Lahir di Pati, tanggal 25 Juni 1997. Saat ini beliau berdomisili di distrik Al-Anabis, Madinah Al-Munawwaroh, Saudi Arabia. Riwayat pendidikan formal beliau antara lain SDIT Yapit, SMPIT Yapit, MANU Banat Kudus, jurusan keagamaan, STIU Darul Hikmah Bekasi, lulus sebagai lulusan terbaik program studi tafsir dan ilmu Al-Quran. Saat ini beliau aktif sebagai mahasiswi tingkat 7 diploma bahasa Arab di Akademi Ma'rifah Madinah dengan indeks prestasi terbaik setiap semester. Pendidikan non-formal, United Islamic Cultural Center of Indonesia, program beasiswa Tahfidz Indonesia Turki,
Kemudian Pondok Pesantren Putri Nahdlatul Quran Kudus. Aktivitas beliau saat ini, ibu rumah tangga, mahasiswi aktif di Madinah, wirausaha badal umroh dan haji, pembimbing tamu-tamu Allah di Tanah Suci, pengisi kajian Islam offline dan online. Masya Allah ya, semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi beliau. Semoga Allah menjaga dan memberkahi beliau dan memberikan kesehatan. Baik, kita memasuki acara inti kajian Daurah Ramadan. Kali ini bersama Ustazah Nawang Ranisari SAG, live dari kota suci Al-Madinah Al-Munawwaroh dengan tema dari Tafsir Ahkam, menyelami kasih sayang Allah dalam perintah puasa. Kepada Ustazah Nawang Rani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih banyak. Jazakillah khairah, Bunda Yeni. Suara Rani terdengar jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Baik. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi khalaqa fasawwa, wa qaddara fahada, wa as'ada wa ashqa, wa adalla bihikmatihi wa hada, wa mana'a wa a'ta. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, al-aliyyal a'la. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد. Yang terhormat Bunda Halimah Bawazir selaku ketua dari pengurus cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus cabang Wanita Al-Irsyad Bekasi, semua bunda-bunda yang Rani hormati, Rani sayangi karena Allah, dan juga para hadirin dan juga hadirat di sini, hadirat semua ya insya Allah ya, perempuan semua, para salihah semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang luar biasa, nikmat sehat. Dikatakan bahwa kebanyakan manusia tidak menyadari dua nikmat yang begitu besar, yakni al-faragh wa sihhah. Al-faragh yakni adalah waktu luang. Waktu luang bukan apa? Bukan waktu setelah kesibukan, tapi waktu yang sengaja diluangkan, yakni untuk beribadah, untuk belajar ilmu-ilmu Allah seperti pada hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih, yang kita nanti-nantikan, kita harap-harapkan dengan syafaat beliau, kita bisa berkumpul kembali, bukan hanya di Zoom meeting kali ini saja, tapi juga di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan beliau, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda-bunda dan juga teman-temanku sekalian, rahimani rahimakunallah. Bagaimana kabarnya semua ini hari kedua ya puasa di Indonesia, betul ya? Kalau di sini hari ketiga, jadi kita sudah duluan. Ya, jadi puasanya kita di sini sudah duluan. Di sana sekarang sudah jam berapa? Akhwat, sudah jam berapa di Indonesia ya? 10.36. 10.36. Di sini baru muncul mataharinya. Jadi tadi sudah mulai setup segala macam. Selesai sholat subuh di sini adzan subuhnya tuh jam 5.34 gitu. Jadi di Indonesia sudah terang hampir tengah hari, tapi di sini masih gelap. Baik, teman-teman sekalian dan juga bunda-bunda rahimani rahimakumullah, kita mulai saja karena insya Allah pembahasan kita yang namanya menyelam ya. Menyelam pasti yang namanya siapa yang pernah diving di sini? Kalaupun belum pernah diving pasti kita bisa membayangkan bagaimana sih ketika kita menyelam, ketika kita hanya berenang, berenang di bagian atas, kita belum melihat bagaimana indahnya lautan. Tapi ketika kita menyelam, kita bisa melihat terumbu karang, bisa melihat ada banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang jarang kita jumpai di keseharian kita. Jadi semakin kita menyelam lebih dalam, kita akan melihat betapa indahnya lautan itu. Maka pada hari ini, insya Allah, kita akan menyelam lautan tafsir.
lautan kalamullah. Bukan hanya terjemah, tapi kita akan menyelam sehingga kita mengetahui apa yang saat ini kita lakukan, kita berpuasa di bulan Ramadan, ternyata itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita mulai ini. Saya izin share screen ya. Sebentar. Terlihat ya? Sudah terlihat semuanya? Aman, Kak. Ya, Oke. Sudah terlihat jelas ya semua tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berdoa dulu karena kita mau mulai belajar menyelam, mendalami ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian dan bunda-bunda rahimani rahimakunallah. Menyelami kasih sayang Allah dalam perintah puasa. Saya izin ini tidak saya tampilkan dengan gambar full ya, tapi semua tulisan masih terbaca ya. Masih? Iya, karena kalau ditampilkan secara full ini ternyata tadi sudah saya cek bahasa Arabnya, tulisan bahasa Arabnya jadi terpisah-pisah. Jadi baik, begini saja keadaannya. Semoga Allah mudahkan kita untuk tetap belajar dengan fokus. Ya, kita harapkan untuk sama-sama semua kita fokus dan juga menulis ilmunya Allah. Karena apa? Bukan karena nanti di akhir ada door prize dari panitia untuk yang bisa jawab pertanyaan, bukan itu, tapi karena ini ilmu yang kami peroleh dari para ulama di tanah suci ini. Jadi kita sama-sama untuk berwasilah dengan ilmu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan kita dengan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para ulama dari tanah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tadi sudah dibuka Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat yang sudah masyhur sekali dari kita kecil. Bahkan kita bisa hafal tanpa melihat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang sering sekali kita jumpai. Kita akan mulai menyelam dari tingkat yang paling atas. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Panggilan ini bukan panggilan yang biasa. Panggilan ini datang langsung dari yang menciptakan kita. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, itu kita sedang membaca apa yang Allah bicarakan. Pembicaraan Allah terhadap kita yang membacanya. Allah tidak sedang membicarakan orang lain, tapi Allah sedang menunjuk kita yang sedang membacanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya adalah harf nida untuk memanggil. Jadi dalam bahasa Arab kalau panggil itu ya, panggil dulu ya. Ya Rani, ya Ustazah, ya ada ya-nya. Itu adalah harf nida. Namun dalam kaidah tafsir, ya ayyuhalladzina amanu, kalimat panggil ini untuk menunjukkan apa? Ketika kita dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, siapapun hamba Allah yang dia merasa dirinya beriman kepada Allah, Allah panggil di situ. Ketika kita merasa, ya saya beriman, maka saat itu kita dipanggil. Ini untuk menunjukkan ketika Allah panggil, akan pentingnya ayat yang akan Allah sampaikan. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, apabila di dalam Al-Quran kita jumpai ayat yang bermulaan dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka apabila ayatnya mengandung perintah, kita wajib menunaikannya. Apabila ayatnya yang disampaikan oleh Allah mengandung larangan, maka kita wajib untuk meninggalkannya. Tuh, selaman pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu.
Lalu kita menuju kepada kalimat selanjutnya, kutiba alaikum. Kutiba. Kataba dalam bahasa Arab itu artinya menulis. Kutiba, dituliskan, dimaktubkan. Kutiba ay furida. Furida atau fardu. Fardu apa, teman-teman? Fardu. Kalau kita ini hukumnya fardu. Fardu artinya apa? Wajib. Diwajibkan. Wajib. Wajibkan. Lalu kenapa Wajib. Allah Subhanahu wa taala mencantumkannya kutiba bukan furida alaikum? Kalau memang artinya wajib, kenapa tidak furida alaikum atau wujiba alaikum? Wallahu a'lam. Tapi kutiba, maka ketika sudah kutiba, itu bukan cuma diwajibkan, tapi disahkan, dimaktubkan, dilegalkan. Sebagaimana kita kan juga memiliki kebiasaan seperti itu ya, Bunda, ada hitam di atas putih. Maka termasuk kutiba itu adalah sudah bentuknya legal sekali. Furidah diwajibkan atas kamu sekalian. Siapa? Kita yang membaca dan mendengarkan ayat ini. Siapa yang mewajibkan kita? Siapa yang Allah. mewajibkan kita? Allah. Allah Allah. Subhanahu wa taala. Bukan siapapun. Allah yang menciptakan kita, yang memiliki kewenangan penuh atas diri kita, yang mewajibkan kita. Diwajibkan untuk apa? Berpuasa. As-siyam. Kutiba alaikumus siyam. As-siyam secara lughah, secara bahasa artinya imsak. Imsak artinya menahan. Siapa yang di sini masih beranggapan bahwasannya waktu imsak adalah waktu kita sudah mulai berpuasa? Masih ada yang beranggapan seperti itu? Dulu saya waktu kecil, saya kira imsak itu sudah tidak boleh makan. Imsak yang dimaksudkan adalah menahan. Menahan, jadi seperti kalau lampu lalu lintas itu lampu kuningnya. Masih boleh makan, masih boleh minum, akan tetapi peringatan untuk sebentar lagi akan masuk waktu adzan supaya tidak terburu-buru makannya, gitu ya. Jadi imsak itu artinya menahan. Segala sesuatu yang kita tahan disebutnya siam, disebutnya shaum atau puasa. Jadi semisal kita melihat orang bilang saya lagi puasa gula, berarti menahan untuk tidak mengkonsumsi gula terlalu banyak atau mungkin tidak mendekati gula sama sekali. Itu artinya adalah menahan. Sebagaimana dalam surah Maryam sering kita dengar ketika Sayyidah Maryam ini perkataan beliau dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Sayyidah Maryam bertemu dengan kaumnya yang menuduhnya Sayyidah Maryam memiliki anak di luar nikah, di luar pernikahan. Lalu kemudian Sayyidah Maryam mengatakan, "Inni nadartu lirrahmani sawma." Inni nadartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernadar sudah berjanji sama Tuhanku as-sawma. Berpuasa. Puasa apa? Apakah puasa menahan lapar dan juga menahan haus? Tidak. Inni nadartu lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya. Untuk tidak berbicara sepatah kata pun. Maka kata saum ini secara bahasa semua yang kita tahan itu adalah as-sawm. Lalu kemudian istilah, secara istilah adalah at-ta'abbudu lillah bitarkil mahdzurat. Ini harusnya pakai dha ya. Bitarkil mahdzurat min tulu'il fajr ila ghurubisy syams. At-ta'abbudu lillah. Suatu ibadah, suatu bentuk penyembahan kepada Allah dengan meninggalkan hal-hal yang dilarang dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kata kuncinya adalah at-ta'abbudu lillah. Yang membedakan ini saum menahan karena Allah atau menahan karena yang lainnya. Ini adalah kuncinya at-ta'abbud lillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian dan juga bunda-bunda rahimani rahimakumullah, sebagaimana bentuk ibadah selain puasa, ibadah ada apa aja, teman-teman? Selain berpuasa ada yang wajib bagi kita? Salat, terus penunaian zakat, haji dan segala macamnya. Ya.
Sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, maka memiliki syarat, memiliki dua syarat. Itu yang membedakan itu bentuk ibadah ataupun hanya aktivitas biasa. Apa syaratnya? Yang pertama adalah ikhlasun niyah, memurnikan niat semata untuk beribadah kepada Allah. Ikhlas, kalau ada yang namanya khalisah atau ada anak namanya khalisa, artinya adalah murni. Maksudnya murni itu apa? Yang namanya murni berarti kan tidak ada campuran apapun. Maka ketika kita berniat, ikhlasun niyah, niat kita murni, tidak bercampur apapun selain karena Allah Subhanahu wa taala. Semisal seseorang hendak berpuasa, tapi dia bilang seperti ini. Saya besok mau puasa, sekalian ini buat apa? Ngurangin Diet. berat badan, apa fat burning. Apakah itu disebut berpuasa? Apakah hal yang tersebut mendapatkan pahala puasa ketika dia Tidak, berniat seperti itu? tidak Tidak, ikhlas. tidak mendapat pahala Hmm. seperti pahala orang yang berpuasa. Teman-teman sekalian dan juga bunda-bunda rahimakumullah, ketika kita niatkan karena Allah, yang lainnya pasti mengikuti. Ketika kita berpuasa nih, puasa Ramadan, kita niat, ya Allah, hamba niat berpuasa karenamu saja. Berniat puasa Ramadan karenamu saja. Saya tanya, apakah berat badan kita juga turun? Turun, asalkan ketika pas bukanya nggak dar-der-dor semua apa aneka rupa ini. Yang jualan gorengan semuanya dibeli, semuanya dimakan. Selama kita makan, berbuka, dan bersahur dengan yang prioritas untuk tubuh kita, maka sudah pasti berat badan kita juga akan turun. Kita niat karena Allah juga kadar gula kita turun. Semisal ada yang memiliki keluhan di diabetes atau di gula, sudah secara otomatis itu akan ikut, kadar gula pun ikut turun tanpa perlu meniatkan hal yang macam-macam, cukup karena Allah yang lainnya mengikuti. Kemudian syarat yang kedua apa? Muwaffaqatul amal lisyara'. Muwaffaqah. Muwaffaqah itu adalah mengikuti atau mencontoh. Muwaffaqah. Jadi mengikuti sama persis. Mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semisal kita berpuasa di sini, kalau di Indonesia dan di Saudi hampir sama, sekitar 12 sampai 13 jam ya. Lalu kemudian ada seseorang, dia contoh kasus dia bangun tidurnya jam 7. Lalu kemudian dia terlupa untuk sahur. Dia tetap sahur di jam 7, lalu kemudian dia mulai berpuasa dengan hitungan jam yang sama. 13 jam juga, jadi ketika pas maghrib dia belum buka, nanti. Jadi hitungannya kayak lembur ya, supaya sama-sama 13 jam. Apakah ini termasuk muwaffaqatul amal li syara'? Apakah ini termasuk syarat yang kedua? Tidak. Tidak. Sebagaimana tadi kita sudah tahu ya, definisi puasa adalah dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Maka inilah ta'abbud. Segala sesuatu bentuknya ibadah harus memiliki dua syarat ini. Ikhlasun niyah dan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku sekalian dan bunda-bunda rahimakumullah, as-siyam, puasa itu ada dua jenis. Yang pertama adalah as-siyamul wajib, yakni puasa wajib. Yang wajib seperti apa selain puasa Ramadan? Puasa yang wajib selain Ramadan ada puasa apa aja? Puasa nazar. Puasa nadar, sahih asanti, Masya Allah Ustazah Latifah. Puasa nadar, puasa qada itu puasa wajib, maka dia harus berniat dari malam hari. Batasnya sampai kapan? Sampai sebelum terbit fajar. Semisal seseorang lupa, dia berniat malamnya sebelum tidur. Lalu kemudian dia sahur, setelah sahur dia ingat, oh iya, belum
belum berniat. Lalu kemudian dia melaksanakan niat setelah sahur, tapi sebelum masuk waktu subuh. Sah atau tidak niatnya? Sah. Sah, karena batasnya adalah sampai sebelum adzan subuh. Subuh. Lalu yang kedua, saum yang kedua, jenis yang kedua adalah asyamun nafilah. Nafilah itu adalah sunnah. Puasa yang sunnah. Puasa sunnah itu boleh berniat di tengah hari. Dengan syarat apa? Dengan syarat dia belum sarapan, belum minum, gitu ya. Jadi sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ini pernah dikisahkan riwayatnya sebagai dalil juga bahwasannya untuk berniat puasa sunnah itu boleh di tengah hari. Ketika baginda Nabi SAW pagi hari bertanya kepada istri beliau, apakah ada makanan hari ini? Lalu kemudian istri beliau mengatakan tidak ada ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, baik kalau begitu saya berpuasa. Begitu ya. Jadi boleh untuk puasa sunnah berniat di tengah hari selama dia belum melakukan hal-hal yang dari subuh belum yang dilakukan yang dilarang. Taib. Sebelum ke slide selanjutnya, teman-teman sekalian dan juga bunda-bunda rahimakumullah, ya kita fahami di sini bahwasannya pentingnya niat. Pentingnya niat. Sebagaimana hadis yang sudah masyhur kita ketahui, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu membedakan kita mendapat pahala atau tidak itu dari niatnya. Jadi memasang niat di awal aktivitas kita, bahkan aktivitas yang biasa, aslinya dia bukan bentuk ibadah, kita bisa mendapatkan pahala ibadah apabila kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, innal abda idza marid aw safar kutiba lahu ma ya'maluhu ajran sahihan muqiman. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia sakit atau dia dalam keadaan safar, maka tetap ditulis baginya pahala sebagaimana ketika ia sehat dan ketika ia mukim. Maksudnya apa? Sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasannya ketika seseorang yang sedang sakit atau safar itu memiliki rukhsah, memiliki keringanan-keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi meskipun dipangkas, mendapat keringanan, mendapat diskon dari Allah, tidak juga pahalanya dipangkas. Tetap mendapat pahala yang full sebagaimana dia sehat dan sebagaimana dia mukim. Kuncinya adalah di niat. Maka penting bagi kita untuk memasang niat setiap harinya hendak berpuasa, kita wajib memasang niat. Karena apa? Semua manusia tidak ada yang pernah mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya. Apabila na'udzubillah min dzalik, seseorang tertimpa sakit atau tertimpa suatu musibah atau dia mengharuskan untuk safar saat itu juga, maka niatlah yang menjadi penghitungan pahala baginya itu sempurna. Baik, kita ke slide selanjutnya. Teman-teman sekalian dan juga bunda-bunda rahimani rahimakunallah, kewajiban puasa itu bertahap. Jadi, puasa itu semulanya bukan suatu kewajiban. Puasa bukan suatu kewajiban. Jadi ini yang kita ingat-ingat, kewajiban puasa itu memiliki tadarruj atau tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, syariat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, kewajibannya bukan puasa pada bulan Ramadan, tapi puasa Asyura. Puasa Asyura itu puasa di bulan apa? Ada yang tahu? Puasa Asyura di bulan? Zulhijjah. Zulhijjah. Bulan haji. Di bulan haji apa di bulan Muharram? Asyura. Oh iya, Asyura. Oh iya ya, Asyura. Puasa Asyura di bulan Muharram tanggal 10. Ya. Jadi semulanya kewajiban berpuasa itu bukan pada bulan Ramadan, tetapi pada bulan Muharram, tanggal 10 Muharram.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menasakh. Menasakh itu artinya menghapus atau menggantikan hukum ini yang semulanya wajib menjadi sunnah. Lalu kemudian Allah memerintahkan di tingkatan yang kedua, marhalah yang kedua, puasa Ramadan itu bersifat at-takhyir atau opsional. Nanti kita akan bahas ayatnya karena ayatnya masih kita baca dan tadi dibaca sama qori kita. Ayatnya masih kita baca namun hukumnya sudah dihapuskan oleh Allah. Jadi semulanya puasa Ramadan itu bersifat at-takhir atau opsional. Boleh melakukan, boleh tidak. Lalu kemudian hukum ini sudah dinasakh atau sudah dihapuskan dan Allah gantikan dengan hukum yang sekarang yakni puasa Ramadan bersifat fardu ain. Sudah tahu ya bedanya fardu ain dan fardu kifayah apa? Fardu ain Fardu wajib. ain Kalau itu ain wajib. wajib, kalau kifayah fardu bersama-sama. Iya, itu secara Kalau ringkasnya saya seperti itu. dikerjakan oleh satu orang, yang lain gugur. Betul, Fardu iya. ain. Fardu ain itu adalah fardu yang wajib bagi setiap kita yang beriman. Kalau fardu kifayah cukup diwakilkan satu orang, maka kewajiban yang lainnya gugur. Jadi kalau puasa Ramadan bersifat fardu ain, maka wajib bagi semuanya. Nggak bisa kita bilang, tolong diwakilin ya puasanya. Tidak, karena hukumnya fardu ain ya. Ini adalah tahapan-tahapan yang Allah berikan kepada manusia sebelum diwajibkannya puasa Puasa opsional. Ramadan. Teman-teman sekalian dan juga bunda-bunda rahimakumullah, kira-kira apa sih hikmah dari Allah memberikan kepada kita syariat itu secara bertahap? Bunda-bunda sekalian, di sini Masya Allah, bunda-bunda sudah melewati fase yang namanya waktu awal mengasihi, lalu kemudian empati, bahkan empati pun ada tingkatan ya. Ada istilah naik tekstur. Kalau seorang ibu seperti itu dalam mengajarkan anaknya untuk bisa makan bertahap naik tekstur, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kasih sayang Allah kepada hambanya itu melebihi kasih sayang ibu kepada anaknya. Maka hikmah daripada kewajiban puasa bertahap adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Di Selaman ini berapa meter di bawah laut ini berarti teman-teman. Kita menemukan bentuk kasih sayang Allah yang pertama. Kenapa Allah mensyariatkan puasa itu secara bertahap adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Karena puasa adalah suatu yang syaqqah, berat, dan perlu dilatih. Maka untuk sesuatu yang berat dan perlu dilatih itu tidak hanya puasa saja. Tapi apa, Bunda? Allah memberikan kita pensyariatan secara bertahap pun juga dengan pengharaman. Ada yang tahu dalam mengharamkan apa Allah bertahap? Siapa yang tahu? Mengharamkan apa ya? Mengharamkan Homer. khamar. Benar. Betul. Mengharamkan khamar. Masya Allah. Bahkan untuk mengharamkan sesuatu, kasih sayang Allah, Masya Allah, luar biasa, itu bertahap. Yang pertama Allah katakan di dalam Al-Quran pun juga kita masih menemukan ayatnya ya. Ayatnya masih ada, cuma hukumnya sudah dihapuskan. Allah memberikan informasi kepada manusia. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas. Allah memberikan informasi bahwasannya di dalam khamr itu ada yang manfaatnya, ada yang bahayanya. Namun Allah informasikan wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Tapi bahayanya itu lebih besar dari manfaatnya. Itu baru Allah mengajarkan kepada kita seperti seorang ibu. Seperti seorang ibu ya, tapi ini Allah Subhanahu wa taala jauh lebih sayang sama kita. Jadi memberikan kepada kita wawasan dulu bahwa khamr ini memang di dalamnya ada manfaat. Di dalamnya juga ada bahaya, tapi bahayanya lebih besar, belum diharamkan. Lalu kemudian pada tingkatan kedua, Allah Subhanahu wa taala apakah langsung mengharamkan khamr? Jangan minum Tidak. khamr. Khamr itu Tidak. haram. Ya, Allah mengatakan apa? La Kalau taqrabus salata illa mendek- wa kalau antum yang was- sukara. Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk. mabuk. Betul. Jadi
Allah Subhanahu wa taala pun dengan mengharamkan, ketika mengharamkan khamar tidak langsung serta-merta mengharamkan secara keseluruhan, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Sayang. Allah tahu kebiasaan orang Arab itu dahulu sulit sekali untuk menjauhkan diri dari khamar. Bahkan ada jagoannya ya, Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk tantangan buat beliau. Yang berat itu adalah khamar karena beliau itu sebelum beliau masuk ke Islam, beliau itu khamarnya sangat kuat sekali. Ya, karena Sayyidina Umar itu jagoan, Masya Allah. Jadi dengan khamar itu beliau teban karib sekali. Lalu kemudian bagaimana Allah Subhanahu wa taala ini menyayangi hamba-hamba yang seperti Sayyidina kita Umar bin Khattab, tidak langsung melarangnya. Lalu baru muncullah tahapan yang ketiga, Allah mengatakan seperti apa? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan, dan lain sebagainya dan seterusnya di ayat seterusnya. Allah baru mengatakan hal-hal apa yang Allah haramkan. Yang pertama itu khamar, maisir, berjudi, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman dan juga ibu-ibu sekalian, betapa kasih sayang Allah kepada hambanya. Apabila kita sama anak-anak aja kita sayang sekali. Kita memberikan makan tidak langsung anak bayi baru selesai ASI kita langsung kasih makanan seperti kita, makanan menu-menu prasmanan. Ya, sayur asem kan tidak. Kalaupun mau mengenalkan sayur asem, apa? Mungkin di blender. Di blendernya pun untuk tahapan pertama sangat halus sekali. Seperti itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Baik, kita masuk kepada kalimat yang selanjutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Artinya, sebagaimana diwajibkan pula berpuasa atas orang-orang sebelummu, sebelum kalian. Jadi puasa juga diwajibkan pada umat-umat Nabi sebelum kita. Sebagaimana syariat, salat, dan juga zakat. Syariat salat dan zakat bukan hanya syariat yang baru ada ketika Nabi Muhammad SAW, tapi sudah ada di nabi-nabi sebelumnya. Pada nabi siapa aja yang sudah ada salat dan juga zakat? Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Atau Nabi baru Nuh. pada tahu ini? Kalau ternyata sholat itu baru ada ketika Nabi Muhammad SAW setelah Mi'raj ke langit, terus baru diwajibkan, baru ada syariat sholat. Siapa yang tahu Nabi ada nabi Ibrahim ya? sebelumnya yang punya syariat sholat juga? Musa Ya, ya? betul. Musa. Nabi? Musa. Nabi Ya, Ibrahim nabi-nabi ada. sebelumnya itu ada syariat sholat. Kita bisa jumpai di surah Maryam ayat 31 dan ayat 55. Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam juga memerintahkan sholat dan diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Jadi ketika Nabi Isa alaihi salam itu berbicara kepada kaum yang menuduh ibunya bahwasannya ibunya itu memiliki anak di luar dari pernikahan. Lalu Nabi Isa alaihissalam mengatakan, Qala inni abdullahi ataniyal kitaba waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakah. Dan Allah memerintahkan kepadaku untuk bis-shalah, mengerjakan salat, waz zakah, dan menunaikan zakat. Begitu juga Nabi Ismail alaihi salam, sebelum Nabi Isa pun juga sudah ada syariat salat. Bagaimana Nabi Ismail alaihi salam mengatakan, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyah. Nabi Ismail alaihissalam memerintahkan kepada keluarganya bis-shalah waz zakah, dengan salat dan zakat. Maka syariat puasa itu bukan syariat yang baru datangnya ketika pada masa Nabi Muhammad SAW, sebagaimana syariat puasa dan juga syariat zakat sudah ada di kaum-kaum sebelumnya. Teman-teman sekalian dan bunda-bunda rahimani rahimakumullah, di antara banyak sekali syariat yang Allah tetapkan, ada yang dihapus. Ada pula yang digantikan. Ada pula yang tetap Allah adakan, tidak Allah hapus. Tentu hikmahnya adalah pasti sesuatu itu sangat bermanfaat bagi manusia.
Jadi untuk syariat yang dihapus itu dan Allah gantikan, pasti Allah gantikan dengan syariat yang lebih baik. Contohnya syariat yang dihapus seperti apa? Ada yang tahu? Bunda-bunda dan teman-teman? Syariat yang Allah hapus yang saat ini sudah tidak ada, satu saja contohnya. Ada yang tahu? Syariat taubat. Ketika pada masa Nabi Musa alaihi salam, taubat itu tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan salat taubat, tidak cukup dengan penyesalan, tapi dengan membunuh dirinya sendiri. Itu adalah syariat taubat sebelumnya. Dan syariat itu sudah Allah hapuskan. Bagaimana rahmat Allah kepada umat-umat setelahnya, terutama kepada umat manusia yang paling dikasihi oleh Allah, yakni Nabi Muhammad SAW. Maka ketika kita taubat, cukup kita dengan beristighfar, kita menyesali, kita tidak melakukan kembali, kita berjanji sama Allah, kemudian kita menyempurnakannya dengan amal-amal salih. Cukup dengan itu. Bagaimana kalau misalkan syariat itu tidak Allah hapuskan, bagaimana? Ya, bisa jadi kita nggak ada kajian pada hari ini ya, karena setiap kita pasti ada dosanya, setiap kita pasti ingin bertaubat. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut kepada slide selanjutnya. Lalu apa faidah dari Allah mencantumkan dalam ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Apa sih? Emang perlu buat kita tahu kalau misalkan orang-orang sebelumnya itu juga Allah syariatkan puasa. Memangnya perlu? Apa faidahnya? Apa sih manfaatnya? Manfaatnya ada dua. Yang pertama adalah at-tasliyah, artinya penghiburan. Coba, tadi kita katakan bahwasannya puasa itu adalah sesuatu yang syaqqah, sesuatu yang berat, sesuatu yang perlu dilatih. Secara fitrah manusia apabila menghadapi sesuatu yang berat, kalau ada temannya mengatakan, yang sabar ya, aku juga merasakan hal itu kok. Aku juga ngerasain hal yang sama kok. Rasanya gimana? Bagi kita cukup menghibur buat kita. Oh ternyata yang merasakan berat bukan cuma kita doang ya, tapi teman kita. Misalkan di satu wilayah dia kebanjiran, dia sedih sekali. Aduh ini barang-barang semuanya hanyut oleh banjir. Lalu kemudian ada teman kita, ada kerabat kita yang lokasinya jauh dari kita, jauh dari jangkauan kita. Lalu dia mengabarkan, ih daerah sini juga banjir kok. Apalagi kalau dia ngasih taunya, dia nanya, banjir di kamu seberapa? Kita bilangnya, ya alhamdulillah sih sebetis aja gitu. Terus teman kita mengatakan, oh kalau di sini malah aku lebih parah, seleher. Oh pasti kita langsung jadi selain apa pasti ada rasa, oh ternyata bukan cuma aku yang berat, tapi ternyata ada yang lebih berat daripada kita. Gitu. Jadi ada yang teman yang mengatakan misalkan, oh ternyata banjir di tempat aku banjirnya seleher ayam ya, bukan seleher manusia, seleher ayam. Jadi lebih pendek ternyata dari betis manusia. Baik, langsung apa faidah yang selanjutnya? Ini harusnya kedua ya. At-ta'assi, yakni pemberian teladan. Jadi Allah memberikan apa namanya dalam firman-Nya kalimah kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, selain sebagai penghiburan bahwasannya Allah nggak mewajibkan Allah itu nggak mensyariatkan puasa buat kita aja kok. Umat sebelumnya, hamba-hamba Allah yang sebelumnya juga kok. Fungsinya selain untuk menghibur bagi kita, at-ta'assi, untuk memberi teladan bahwasannya umat sebelum kamu juga berpuasa, maka jadikan mereka teladan. Lalu kemudian la'allakum tattaqun, pada ujung ayat 183, inilah hikmah pamungkas dari puasa, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Puasa adalah sebab terbesar takwa. Kenapa? Puasa adalah sebab terbesar kalau mau jadi orang yang bertambah takwanya, maka banyaklah berpuasa. Kenapa puasa adalah sebab terbesar dari takwa? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa mengira-ngira lah kira-kira kenapa ya puasa itu adalah sebab terbesar dari takwa. Dan kenapa sih Karena syariat puasa nggak dihapuskan? Karena Melatih semuanya, yang Karena menghitung apa? melatih pahalanya juga kesabaran. Iya, melatih kesabaran. Lalu
menahan lapar. Karena Betul. pahalanya langsung dari Allah. Betul. Kalau yang lainnya pahalanya dari siapa? Maksudnya Itu kan dari Allah maksudnya ya. berpuasalah dan puasa itu untuk saya. Kita berpuasa karena Allah. Betul. Jadi saya merangkum dari pendapat-pendapat para ulama-ulama ini ya. Tadi ada pendapat ulama-ulama yang berbeda-beda. Tadi ada yang karena melatih kesabaran, ada pahala langsung dari Allah. Ya, jadi kita rangkum bahwasannya kenapa puasa adalah sebab terbesar takwa? Karena ketika kita berpuasa, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang sebelumnya Allah halalkan. Sebelumnya Allah halalkan untuk kita. Lalu kita menahan diri kita untuk tidak mengambil kehalalan itu karena Allah. Contohnya apa? Makan halal nggak? Makan mubah? Mubah dan halal boleh? Boleh. Kalau nggak makan kita nggak bisa. Bahkan Nabi kita pun makan. Minum halal boleh. Jima halal dan boleh untuk suami istri. Lalu ketika kita berpuasa, kita menjauhkan diri dari hal-hal yang halal itu. Semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya dengan syarat dua tadi ya, teman-teman. Syaratnya dengan syarat yang kedua yakni muwaffaqatul amal bisyara'. Jadi harus sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh, misalkan bahkan ada sahabat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tegur karena dia berpuasa setiap harinya. Karena dia mungkin ingin karena perbanyak puasa itu perbanyak puasa itu akan mendekatkan kepada takwa. Maka dia berpuasa setiap hari. Nabi SAW melarang hal itu. Karena tidak sesuai tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak mendapatkan pahala puasa, tidak mendapatkan ganjaran takwa. Maka dalam kita untuk menjauhkan diri dari yang Allah halalkan juga perlu tuntunan, ya. Jadi tidak boleh berpuasa setiap harinya karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kita masuk kepada ayat yang selanjutnya, ayat 184. Ayyaman ma'dudat. Maksudnya adalah hari-hari yang ditetapkan, yakni hari-hari dalam bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyaman ma'dudat? Hari-hari yang ditetapkan ini adalah satu bentuk takhfif. Takhfif itu adalah peringanan. Maksudnya apa peringanan? Di antara 11 bulan yang lainnya, satu tahun ada 12 bulan, tapi Allah cuma pilih satu bulan saja untuk mengerjakan syariat puasa ini. Allah hanya pilih satu, yakni pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah bentuk juga kasih sayangnya Allah. Jadi kalau misalkan masih kita mengeluh, kenapa sih satu bulan ini disuruh berpuasa? Oh ini sudah termasuk bentuk keringanan kasih sayang Allah. Satu tahun ada 12 bulan, tapi Allah cuma pilih satu saja, satu dari 12 bulan itu. Lalu kemudian kita masuk ke kalimat selanjutnya. فَمَا كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ya, ini adalah ayat berkenaan tentang dua golongan yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, yakni faman kana minkum maridan, orang yang sakit, au ala safar, dan orang yang dalam perjalanan yang jauh, ya fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka hendaknya mengganti kepada hari yang lain. Kategori sakit di sini itu bukan sakit yang biasa ya. Kategori sakit di sini secara fikih itu dipandangnya adalah apabila dia berpuasa akan menambah sakitnya, atau yang kedua apabila dia berpuasa akan memperlambat kesembuhannya. Ini kategori sakitnya. Misalkan ada orang yang dia nggak berpuasa karena apa? Misalkan cantengan, cantengannya di jempol kaki. Boleh nggak ini dia nggak berpuasa? Lagi sakit. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada ininya, nggak ada nyambungnya ya dari menahan lapar ke apa namanya ke cantengan ini ya.
Kecuali misalkan di cantengan itu ataukah sudah parah atau bagaimana, lalu dokter menyarankan untuk jangan dulu berpuasa karena harus ada obat yang kontinu yang tidak bisa di stop dan lain sebagainya ya. Itu baru boleh. Tapi untuk hal-hal yang ringan, sakit yang ringan itu hendaknya kita tetap berpuasa. Lalu kemudian kalimat selanjutnya, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيق أي يُطِيق itu artinya adalah يقدر atau يقدر artinya adalah orang yang mampu berpuasa, orang yang kuat untuk berpuasa. Fidyatun ta'amu miskin. Boleh baginya, ini kita konsentrasi di sini ya. Boleh baginya untuk memilih berpuasa atau tidak. Jadi orang yang dia mampu, orang yang mampu boleh dia memilih untuk berpuasa atau tidak dengan membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin. Maka di sini saya berikan catatan, ayat 184 sudah dinasakh hukumnya. Sebagaimana tadi yang sudah kita lewati ya, pensyariatan puasa itu bertahap. Tahapan yang keberapa? Bahwasannya puasa itu bentuknya opsional. Tahapan yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua, betul. Dan tadi sudah kita ketahui bahwasannya marhalah yang kedua atau tingkatan yang kedua itu sudah Allah hapuskan hukum takhirnya, hukum opsionalnya sudah Allah hapuskan, namun ayatnya tetap ada. Ada. Jadi sebelum Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan, puasa Ramadan itu sifatnya takhir. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sekalipun dia mampu, dia boleh pilih. Misalkan mau dia hari ini puasa, besok nggak usah puasa, aku ganti aja dengan fidyah memberikan makan kepada orang miskin itu boleh. Sebelum syariat Ramadan itu sifatnya fardu ain. Ayat ini hukum opsionalnya sudah dihapuskan, namun ayatnya tetap ada. Ada. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat yang dinasakh, ada yang dimansukh. Ada ayat yang dihapuskan, Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ada yang dihapus ayatnya, namun hukumnya masih ada. Ada yang hukumnya dihapus, tapi ayatnya masih ada. Ya, jadi berkebalikan itu ada. Jadi dalam ilmu tafsir itu ada ilmunya namanya nasikh wal mansukh. Ayat yang dihapus hukumnya atau ayat yang dihapus kalimatnya namun hukumnya masih ada itu kita perdalam di ilmu tafsir. Tentu bukan di sini ya tempatnya karena kalau di sini jadinya nanti kita bisa 4 tahun kan. Saya kuliah tafsir 4 tahun. Oke, bahkan bisa lebih ya. Di sini kita hanya cukup mengetahui bahwasannya ayat 184 ini hukum takhirnya, hukum opsionalnya sudah dihapus, tapi ayatnya masih ada. Lanjut ke ayat selanjutnya. فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. فَمَنْ تَطَوَّعَ artinya tatawwa, kalau misalkan teman-teman dan bunda-bunda sekalian ke tanah suci itu banyak biasanya kalau diperhatikan ya orang-orang yang menggunakan rompi. Biasanya banyak yang perempuan atau laki-laki juga ada pakai rompi dan di belakangnya ada tulisan tatawwa. Tatawwa atau mutatawwi' itu artinya adalah volunteer, sukarelawan. Ya, maka di sini Allah cantumkan faman tatawwa'a. Siapa yang sukarela khairan fahuwa khairul lah. Orang yang sukarela untuk menggabungkan antara puasa dan membayar fidyah berupa memberi makan orang miskin, fahuwa khairul lah, maka itu baik baginya. Jadi ketika pensyariatan puasa itu bersifat opsional, Allah mengatakan, nih dengan lembut sekali Allah katakan, tapi kalau sukarela, dia mau puasa, dia mau juga kasih makan orang miskin, itu bagus. Jadi Masya Allah, pensyariatan puasa itu bertahap. Allah katakan di sini bahwasannya orang yang kalau sukarela bagus kok, kalau kamu mau melakukannya bagus, belum ada perintah untuk fardu. Lalu kemudian wa tasumu khairul lakum. Allah memberikan semakin mengerucut
bahwasannya puasa itu lebih baik bagimu daripada membayar fidyah atau memberi makan orang miskin. Sebagaimana tadi ya sudah kita bahas bahwasannya sifatnya opsional, pilihan, boleh puasa, boleh juga menggantinya dengan memberi makan orang miskin. Namun Allah memberitahukan yang terakhirnya wa antasumu khairul lakum, bahwasannya puasa itu lebih baik. Ingat, hukum opsional pada ayat ini sudah dihapuskan. Kita ke ujung ayat 184. In kuntum ta'lamun. Yakni jika kalian mengetahui bahwa puasa lebih baik karena lebih banyak kebaikannya, manfaatnya, dan mendekatkan kepada takwa. Ya, ini ayat 184. Sekali lagi, hukum takhirnya, hukum opsionalnya sudah Allah hapuskan. Lalu kemudian kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi pada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ini bagian dari pengistimewaan Allah pada bulan Ramadan. Jadi di antara 12 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih satu bulan yang istimewa untuk Allah turunkan Al-Quran. Memangnya apa sih istimewanya Al-Quran? Kalau ada yang masih merasa bahwasannya kewajiban untuk membaca Al-Quran karena itu hanya sekedar kitab suci, sebagai bentuk identitas, sebagai bentuk bacaan yang tidak memiliki mukjizat, maka salah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Lalu kenapa Allah memilih bulan yang istimewa untuk Allah turunkan Al-Quran? Nanti kita akan bahas di selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan unzila fihil Qur'an, yakni awal mula turunnya Al-Quran ke langit dunia, yakni pada bulan Ramadan di malam apa? Malam apa? Malam minggu atau malam apa? Nuzul Quran. Lailatul Qadar. Malam ke-17. Lailatul Qadar. Ya, jadi malam Lailatul Qadar disebut juga malam nuzulul Quran. Ya. Kita selanjutnya. Nih, kenapa sih Al-Quran itu istimewa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah jelaskan dengan 3 nama Al-Quran. Jadi Al-Quran punya nama lain. Ada 3 nama. Yang pertama Al-Huda, yakni petunjuk. Dari apa? Dari kesesatan, kekeliruan, kebingungan, kesedihan. Manusia itu pasti nggak bisa lepas dari itu hidupnya. Maka Allah turunkan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Ketika kita bingung, ya Allah harus gimana ini? Harus ngapain ini ya Allah? Hamba nggak ngerti, hamba bingung. Maka bacalah Al-Quran karena di dalamnya ada huda, ada petunjuk. Petunjuk. Huda linnas, petunjuk. Lalu kemudian wabayinat, al-bayyinah, yakni penjelasan. Bukan hanya petunjuk, tapi juga Allah jelaskan. Jadi kalau misalkan kita punya buku petunjuk, kita punya buku petunjuk, kita misalkan membeli satu barang elektronik, misalkan setrika uap seperti itu ya. Kita punya buku petunjuk, tapi bentuknya itu petunjuknya hanya berupa gambar-gambar misalkan. Tidak ada bayinahnya, tidak ada penjelasan. Maka apakah kita bisa mengoperasikan kalau misalkan setrika uap kita itu rusak dengan hanya melihat buku petunjuk tanpa penjelasan? Apakah kita bisa? Tidak bisa. Apalagi kalau bahasanya bahasa Cina. Kecuali ada yang di sini belajar bahasa Mandarin ya. Ya, jadi Al-Quran itu selain huda, petunjuk, tapi juga di dalamnya ada bayyinah, ada penjelasan sejelas-jelasnya, penjelasan kepada kebenaran, jalan yang terang, yang semula kita bingung, Allah tunjukkan, Allah jelaskan bagaimana caranya kita keluar dari kebingungan itu. Al-Huda, petunjuk. Lalu kemudian yang ketiga, nama Al-Quran yang lain adalah Al-Furqan. Artinya Al-Furqan adalah pembeda antara yang benar dan yang salah, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Ketika kita bingung, ya Allah, jalan yang ini benar nggak ya buat saya?
jalan yang ini salah atau benar ya Allah. Semuanya terlihat samar. Bukalah Al-Quran, karena Al-Quran di situ juga pembeda, menjelaskan kepada kita perbedaan yang benar dan yang salah. Maka selain istikharah itu bisa berupa sholat, juga ada istikharah menggunakan Al-Quran ya. Itu karena di dalamnya ada Al-Furqan, ada Huda dan Bayyinah. Teman-teman sekalian dan ibu-ibu sekalian, Al-Quran itu, Masya Allah, bukan sekedar bacaan. Kalau saya bilang, ketika kita menghadapi futur ya, kita sedang menghadapi satu kebosanan. Kenapa jangan sedikit pun ketika kita meninggalkan Al-Quran? Karena saya sampaikan, Al-Quran itu sebenar-benarnya teman sejati. Kenapa teman sejati? Ketika kita sudah masuk ke dalam liang lahat, tidak ada satu pun teman sejati kita, hatta pasangan hidup kita yang mau membersamai kita di dalam liang lahat. Siapa yang membersamai kita? Banyak sekali hadis-hadis Nabi, bahwasannya siapa yang suka rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan datang dalam rupa yang elok, sebaik-baik bentuk, sebaik-baik harum, untuk menemani kita di dalam kubur. Maka cuma Al-Quran sebenar-benar teman setia. Maka bagaimanapun kondisinya, kita jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena segimanapun kita cinta, kita dekat sekali sama teman dekat kita, teman terbaik kita, mereka nggak akan mau menemani kita di liang lahat. Bukan lagi nggak mau ya, memang nggak boleh. Kalau boleh, berarti itu gimana? Itu memendam orang hidup-hidup ya, dia bisa mati karena itu. Ya, jadi hanya Quranlah teman setia kita yang menemani kita, bahkan ketika kita pindah-pindah alam. Jadi teman-teman sekalian dan ibu-ibu sekalian, semisal bagaimana? Kita pindah negara saja sudah beda mata uang. Jadi bunda-bunda sekalian, kalau misalkan lagi umroh ke sini, ya rupiah laku sih, karena ada yang biasanya itu ya, rupiah boleh, Prabowo boleh, Jokowi boleh gitu ya. Di sini rupiah ada yang laku. Tapi itu pun nggak bisa nominal kecil-kecil, harus nominal besar, karena di money changer hanya bisa di di besaran 50 atau 100. Ya, atau ke negara-negara lain yang tidak menerima rupiah, maka kita harus menggunakan mata uang di negara tersebut. Artinya apa? Rupiah tidak bisa kita bawa untuk keliling dunia membeli semuanya. Semisal, maka ada kemudahan kartu apa bunda? Kartu Visa ya, yang dia bisa kita bawa ke mana-mana tuh. Jadi mau dengan mata uang apapun, dia bisa tinggal tap, bisa tinggal gesek dengan kartu itu. Maka seperti itulah Al-Quran, yang bisa jadi teman setia kita, kita bawa kemana-mana dengan beda dimensi pun dia bisa ikut. Setelah kita dari alam kubur, kita dibangkitkan ya, itu Al-Quran tetap mengikuti kita. Hikmahnya apa? Allah beritahukan bahwasannya Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Hikmahnya adalah petunjuk bagi kita bahwa Allah menginginkan kita agar kita memperbanyak tilawah, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, baik mempelajari bagaimana cara membacanya, atau bagaimana ilmunya tentang memahami ilmu-ilmu Al-Quran. Seperti saat ini kita sedang mempelajari tafsir, ini termasuk kepada mempelajari Al-Quran, terkhusus di bulan Ramadan. Kenapa Allah kaitkan tadi Al-Quran dengan bulan Ramadan? Karena wallahu a'lam, Allah menginginkan kita untuk memperbanyak interaksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Seperti itu ya. Lalu kemudian faman syahida minkumus syahra falyasum. Disinilah ayat yang menjadi memperjelas pemfarduannya. Ini adalah ayat yang mengganti ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya kan puasa bersifat opsional. Lalu kemudian ayat ini datang sebagai ayat yang menggantikan hukum ayat sebelumnya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang dia sudah melihat apa hilalnya, maka falyasum, berpuasalah. Disinilah ayat pemfarduannya.
Selanjutnya, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Sebagaimana tadi yang sudah kita ketahui, dua golongan yang boleh untuk tidak berpuasa, apa saja dua golongannya? Sakit dan Orang safar. sakit Sakit dan dan safar. safar. Pertanyaannya, kenapa Allah ulang lagi kalimat ini? وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Hikmah pengulangan ayat, wallahu a'lam, menjelaskan agar kita tidak mengira bahwa rukhsah untuk hal ini juga dihapuskan sebagaimana Allah hapuskan hukum pada ayat sebelumnya. Coba kalau bisa dicek di ayat sebelumnya bahwasannya ayat tentang Maryam dan juga Safar juga ada di ayat 184. Jadi pengulangan ayat ini untuk memperjelas kepada kita setelah pemfarduan puasa, Allah juga tidak menghapuskan rukhsahnya. Rukhsah itu tetap ada ketika sakit ataupun safar, rukhsahnya tetap berlaku. Tidak ikut dihapus sebagaimana dihapuskan hukum sebelumnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Memperjelas kepada kita maksud dari tidak dihapuskannya rukhsah untuk kita adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah yang menginginkan kemudahan bagi kita, bukan kesulitan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usra. Allah tidak menginginkan kamu untuk merasa kesulitan. Ya, ini sih kita sudah menyelam lebih dalam lagi bentuk kasih sayang Allah, bahwasannya Allah tuh sangat meringankan kita. Allah tidak ingin membebani kita. Allah tidak ingin kita kesulitan, merasa keberatan. Karena Allah sendiri yang mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, bukan kesulitan bagi kita. Walitukmilul iddah. Iddah, kata al-iddah ini adalah yang dimaksud adalah hari-hari dalam bulan puasa, yakni hendaknya kita menyempurnakan 29 hari atau 30 hari pada bulan Ramadan. Ini himbauan kepada kita. Ya, jadi himbauan kepada kita, sebisa mungkin kita berusaha untuk tukmilul iddah, menyempurnakan 1 bulan penuh bulan Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Walitukabbirullah, dan hendaknya kita bertakbir kepada Allah setelah kita menyempurnakan bulan Ramadan tadi. Walitukmilul iddah walitukabbirullah, maka hendaknya kita bertakbir, takbiran. Jadi takbiran yang pada malam Id itu adalah perintah Allah, ya. Jadi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasannya takbiran itu adalah hak setiap orang yang berpuasa. Jadi takbiran itu hak kita, hak setiap orang yang berpuasa ketika dia melihat hilal sudah masuknya malam Syawal, maka dia berhak untuk bertakbir. Sehingga apa? Sehingga ia merasakan senang di dalam dadanya. Jadi takbiran itu selain kita mengagungkan nama Allah, selain kita bertakbir atas apa yang Allah telah tuntunkan kepada kita, jadi takbiran ini adalah hak setiap orang yang berpuasa. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan agar kamu bersyukur. Jadi takbir itu adalah bentuk syukur kita. Bentuk syukur apa? Atas nikmat tersempurnakannya bulan Ramadan. Jadi Allah bisa sampaikan kita, umur kita sampai bulan Ramadan itu nikmat. Allah sampaikan kita untuk menutup Ramadan dengan sempurna 1 bulan, itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Kemudian kita masuk kepada ayat yang terakhir. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila bertanya kepadamu hambaku, wahai Muhammad, sesungguhnya aku dekat. Jadi sababun nuzulnya itu adalah ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW
bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana Allah? Apakah Allah itu dekat? Kalau dekat, aku merasa senang. Tapi kalau dia jauh, ya Rasulullah, biarkan aku memanggilnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kita bertanya, ya Allah, engkau di mana ya Allah? Allah katakan, fa inni qarib. Aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa apabila hambaku berdoa. Allah yang menjamin sendiri bahwasannya Allah yang akan mengabulkan doa-doa ketika kita berdoa. Hikmah dicantumkannya ayat ini, kenapa ada ayat tentang doa setelah tadi ayat-ayat tentang puasa, tentang Al-Quran pada bulan Ramadan. Hikmahnya adalah wallahu a'lam, yakni menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan mempercepat terkabulnya doa. Ya, jadi bulan Ramadan itu full isinya adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Doanya orang yang berpuasa. Allah jadikan di bulan Ramadan itu full semuanya mempercepat terkabulnya doa. Jadi teman-teman yang punya hajat yang begitu besar dan mendesak, nah itu di-push terus di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana testimoninya saya sendiri ya. Jadi ketika bulan Ramadan mungkin di tahun 2022 ya, saya mempush sekali diri saya untuk setiap waktu di bulan Ramadan itu saya berdoa, saya bilang, ya Allah, saya kepengen umrah, saya kepengen ke tanah suci. Ketika itu saya belum menikah, jadi doa saya dua, ya Allah, saya waktu itu meminta Allah hadirkan pasangan. Yang kedua, saya mau umrah ya Allah. Dan ternyata Allah sebaik-baik memberikan pengabulan doa, ternyata Allah gabungkan kedua-duanya. Jadi di tahun yang sama, lalu kemudian Allah datangkan pasangan bagi saya, dan kemudian bukan cuma umrah ke tanah suci, tapi juga tinggal di tanah suci. Masya Allah, Allahumma barik ya Allah. Jadi seperti itu ya teman-teman dan juga ibu-ibu sekalian, jangan pernah kehilangan kesempatan di bulan Ramadan ini dengan memadatkannya dengan doa-doa. Terakhir penutupnya, falyastajibu li wal yu'minu bi, dengan dua syarat. Kalau mau cepat terkabulnya doa, falyastajibu li, kerjakanlah sesegera mungkin apa yang Allah perintahkan. Maka di bulan Ramadan itu mempermudah kita teman-teman. Mempermudah untuk apa? Semisal kita biasanya tersibukkan oleh pekerjaan, maka ketika bulan Ramadan, ini kalau di Saudi bulan Ramadan itu semuanya full libur. Itu mempermudah kita untuk apa? Ya untuk mengerjakan ini, syaratnya Allah yang Allah berikan untuk supaya kita cepat terkabulnya doa, falyastajibu li. Jadi ketika kita mendengarkan adzan, kita bisa langsung mengistijab, kita bisa langsung cepat-cepat untuk mengerjakan sholat sesegera mungkin. Wal yu'minu bi, dengan dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarshudun, agar Allah kabulkan doa manusia dengan menuntun kepada jalan yang hak. Jadi semisal kita berdoa, masih ada yang bertanya, kenapa ya doa saya nggak kunjung dikabulkan? Karena ada la'allahum yarshudun. Kita ketika berdoa bisa jadi permintaan kita itu keliru, tidak baik bagi kita ternyata apa yang kita mintakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian serta-merta mengabulkan doa kita, yang mana doa kita bisa jadi memberikan kemudaratan bagi kita. Maka Allah katakan la'allahum yarshudun. Dalam berdoa itu pun Allah yang akan menuntun kita bagaimana cara kita meminta hal yang terbaik bagi diri kita. Jadi la'allahum yarshudun, agar Allah memberikan petunjuk, memberikan irsyadnya kepada jalan yang hak. Wallahu a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Ini nggak ada suaranya, masih ini mendengarkan semuanya? Masih. Masih. Iya, kalau di Indonesia ini udah tengah hari ini ya. Udah ada tengah hari. Apakah ini bunda-bunda dan teman-teman sudah mengantuk ini mendengarkan apa saya sedang berkisah? Tuh. Udah ya.
Alhamdulillah, Bagus, semoga Allah Alhamdulillah. Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk kita memahami ayat-ayat Allah. Jadi ini kita sekarang posisinya karena tadi kita sudah menyelam, kita kembali lagi ke dasar lautan. Ya, kita sudah menyelam kalimat-kalimat Allah. Kita sudah mengetahui bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sekarang kita kembali ke daratan. Untuk apa? Untuk kita memuji kebesaran Allah, untuk kita mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan pada hari ini, tidak terkecuali pun juga dengan saya yang menyampaikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya kembalikan lagi kepada MC untuk saya memberikan pertanyaan ya. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustazah atas penyampaian materi yang begitu dalam dan menyentuh hati. Kemudian pada sesi berikutnya, insya Allah kita akan memasuki sesi interaktif. Berbeda dari biasanya, sesi kali ini bukan peserta yang bertanya, namun Ustazah Nawang Rani yang akan memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Insya Allah akan ada 1 hingga 3 pertanyaan bagi peserta yang bisa menjawab dengan tepat. Panitia telah menyiapkan hadiah kecil sebagai bentuk apresiasi yang akan diserahkan pada saat iftar jama'i. Semoga sesi ini semakin menguatkan pemahaman kita dan menjadikan ilmu yang kita peroleh lebih melekat di hati. Kepada Ustazah Nawang Rani, saya persilahkan untuk memandu sesi interaktif ini. Ya, baik. Ini sambil itu ya, ada pemantaunya, barangkali ada yang tunjuk tangan. Coba dicek dulu raise hand-nya. Sudah bisa raise hand-nya? Atau Bunda Ika mungkin ya, tolong dipantau nih siapa-siapa aja mahasiswi yang akan menjawab. Masya Allah, saat ini kita kuliah tafsir ini. Ya, jadi saya memberikan pertanyaan terkait apa yang sudah tadi kita pelajari. Pertanyaan yang pertama, mau berapa ini Bunda pertanyaannya? Berapa Bunda Dina? 3 ya Bunda? Ya, setiap season 3 pertanyaan. Oke, baik, 3 pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang pertama adalah, siapa yang bisa menjelaskan tadarruj atau tahapan-tahapan dalam pemfarduan puasa? Ya, silakan. Siapa ini, Bunda? Ini ya saya bantu dulu ya, atas nama Bunda Rois atau Kak Rois, karena yang Vivo 2019 sudah duluan range price. Jadi baik. di Bunda Rois silakan, saya buka ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mencoba jawab. Kewajiban puasa itu ada beberapa tahapan ya ada 3. Yang pertama puasa Asyura yang awalnya diwajibkan di bulan Asyura lalu. Yang kedua, puasa Ramadan yang bersifat opsional. Yang ketiga, puasa Ramadan bersifat fardu ain gitu. Insya Allah. Ini coba jurinya semuanya, benar atau tidak? Benar atau tidak? Benar sih. Benar sih. Pakai sih. Iya, benar. Masya Allah. Kepengennya sih yang benar saya ya, gitu ya Bu ya. Benar. Betul, iya betul jawabannya betul. Tadi pensyariatan puasa itu ada 3 tingkat. Yang pertama itu pemfarduan bukan di bulan Ramadan, melainkan adalah puasa Asyura. Lalu kemudian berubah hukumnya menjadi puasa Asyura itu bersifat sunnah. Lalu yang kedua, Ramadan bersifat takhir opsional. Yang ketiga, Ramadan bersifat fardu ain. Betul, Masya Allah. Ini Ustazah Sarmini, Masya Allah, ini kawan saya seperjuangan dalam mengajarkan anak-anak.
Jadi ini Rois itu nama suami beliau. Nama guru saya juga ini. Ya, jadi nama beliau adalah Sarmini. Jadi boleh dicatat ya Bunda. Sarmini. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Ingat, jangan Bentar, raise hand-nya dimatikan dulu. boleh dimatikan dulu hands Eh, raise-nya. raise hand-nya dimatikan dulu. Kalau sudah raise hand duluan, saya nggak kasih pertanyaan, langsung jawab aja ya. Dilanjut aja, Ustazah. Nanti saya Baik. pantau. Pertanyaan yang selanjutnya adalah apa hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mensyariatkan sesuatu itu bertahap? Apa hikmahnya? Silahkan. Siapa Bunda? Bentar, coba saya lihat. Panitia, jangan dulu ya. Kita, Kak Nasya silahkan. Panitia kalau sudah gagal semua baru boleh. Silakan, Kak Nasya. Saya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya, apa namanya? Kenapa Allah memberikan syariat itu secara bertahap? Tadi selain dari apa materi yang Ustazah sampaikan, saya juga pernah membaca bahwa apa namanya? Astagfirullah. Jadi apa namanya? Itu tuh sesuai dengan Allah juga itu sebagai bentuk kasih sayangnya Allah. Terus juga karena zaman itu juga kan dari zamannya Rasulullah itu dari cara Rasulullah berdakwah juga itu kan bertahap. Jadi Allah itu juga menyesuaikan dan itu semua Allah lakukan secara bertahap sesuai kehendak Allah itu adalah karena bentuk kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Seperti itu kurang lebih saja. Afwan ya kalau kurang tepat. Bagaimana juri? Bagaimana para juri? Masih kurang. Masih kurang. Coba ada yang lebih tepat. Mungkin itu. Silahkan, boleh. Menurut juri masih kurang katanya. Ini saya sengaja untuk memberikan apa namanya keterbukaan kepada juri-juri yang lainnya. Berarti saya memastikan semuanya itu menyimak dengan baik. Kalau hanya saya, karena saya mengetahui. Ya, yang lain, silahkan. Yang mau melengkapi. Bunda, Ini ada siapa ini ya? S25 FM milik Dara. Ya, saya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya tadi mendengar Ustazah, kalau faidah syariat puasa yang saya dengar tadi, satu untuk penghiburan, kedua untuk pemberian teladan, ketiga untuk bertakwa. Itu yang saya dapat dari Ustazah tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana juri? Atau bagian saya ini untuk menilai? Ya boleh Karani. Ya, jadi untuk jawaban yang di antara dua jawaban ini yang paling mendekati adalah jawaban bahwasannya bentuk hikmah daripada pensyariatan itu dilakukan secara bertahap adalah karena bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penghiburan dan juga untuk memberikan teladan itu adalah hikmah dari kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Begitu ya. Jadi untuk dua jawaban ini yang paling mendekati adalah jawaban dari Nasya Syakira. Yang pertama. Alhamdulillah. Tuh. Ini masih pertanyaan yang terakhir atau gimana Bunda? Atau tadi mau dikasih dua-duanya? Gimana Mbak Dina? Mau 3? Ini menurut kami dua-duanya termasuk baik jawabannya atau gimana? Kalau sudah atau salah satu aja menurut Karani yang mana?
Oke, baik. Karena tadi saya bilang yang mendekati pada benar itu hanya satu, berarti satu saja ya Bunda yang diberikan. Ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir adalah apa syarat dari diterimanya satu ibadah? Apa syarat diterimanya satu ibadah? Ya, silakan Kak Deswita. Bisa open cam dan open mic. Iya. Open cam ya, sebentar. Iya. Oke, saya jawab dulu sembari saya open cam, mana nih, nggak kelihatan matanya. Sudah terlihat, sudah terlihat. Oh iya sudah. Syarat diterimanya ibadah pertama, niatnya harus lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah itu harus mencontoh atau yang dicontohkan oleh Rasulullah. Masya Allah, Cukup Pak? Iya. Jawabannya betul sekali Bu Deswita, Terima kasih. jawabannya betul ya. Jadi syarat dari diterimanya ibadah itu ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama itu adalah ikhlasun niyah, yang kedua adalah muwaffaqatul amal lisyara'. Jadi harus sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ini sudah 3 pertanyaannya. Masya Allah, ini sudah lulus kuliah tafsir ahkam di ayat ini, insya Allah. Semoga bersambung ini ilmunya yang kita dapatkan, karena ilmu ini saya dapatkan dari para ulama dari kota Madinah, dari Syekh Buaijan dan juga dari Syekh Shuwair. Ya, jadi ini bersambung dari tanah suci sampai ke tanah air ilmu ini. Semoga Allah jadikan keberkahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustazah Rani. Kita telah sampai di penghujung acara. Untuk menutup rangkaian kajian hari ini, marilah kita bersama-sama menengadahkan tangan, memohon keberkahan ilmu. Kalau tidak keberatan kepada Ustazah Nawang Rani, kami persilahkan untuk memimpin doa. Baik, sebentar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup kajian ini dengan doa. Mari kita mengadakan tangan kita, sebagaimana tadi kita sudah ketahui bahwasannya bulan Ramadan itu bulan mempercepatnya doa. Maka kita sama-sama mengangkat kedua tangan kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. أستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم ربنا اغفر لنا ولأزواجنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمهاتنا ولآبائنا وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وأزواجا خيرا من أزواجهم اللهم أدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم إنا نسألك مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا في جنتك النعيم اللهم اجمعنا في جنتك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين وبرضاك يا الله اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام
تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم لك الحمد على بلوغ شهر رمضان. اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحبه وترضاه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعله شهر عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. ربنا اعتق رقابنا من النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Qabul. Qabul ya Allah. Amin. Jazakillah Ustazah Rani. Wa iyyakum Bunda dan juga teman-teman semuanya. Insyaallah. Ini ada dari panitia tadi para pemenang Deswita, Ibu Deswita, Rois suami Ibu Rois sama Nasya Syakira. Nanti pemenang diminta menghubungi Bunda Dina di nomor 0818 601 611 0818 601 611. Baiklah, sebagai penutup majelis ilmu kita pada pagi hari ini, kita baca doa kafaratul majelis agar Allah mengampuni kekhilafan yang terjadi selama pertemuan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan. Semoga ilmu yang kita peroleh menjadi amal jariah dan menumbuhkan ketakwaan kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih kepada narasumber Ustazah Nawang Rani dan kepada panitia semuanya dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Saya Yeni mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.